Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada, dan selamat masuki akhir pekan bagi kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kami juga selalu berdoa kepada Tuhan bagi Bapak Ibu yang saat ini masih lemah, terbaring di tempat tidurnya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan kami juga tidak lupa mengingatkan kita untuk pada hari esok, hari Minggu, supaya kita bersama-sama datang ke bait Allah untuk memuji, memuliakan, dan memohon kekuatan serta mengucap syukur atas segala berkat yang sudah kita terima dalam satu minggu ini. Sebelum kita melakukan aktivitas di akhir pekan ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 38 ayat 10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Yale Tuhan, pea dijulum sude na pinangidoni rohaku, jaladang buni sian ho parhoiki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sangat lumrah dan sangat manusiawi bila kita berharap pada sesuatu yang real atau yang nyata. Contohnya ketika kita mengalami kesulitan keuangan, pasti yang kita lakukan adalah mencari orang lain untuk dapat meminjam kepadanya. Biasanya ini adalah jalan atau opsi yang paling utama yang kita lakukan terlebih dahulu. Lebih utama daripada mengaktifkan iman kita, keyakinan kita yang ada dalam diri kita, yaitu dengan menaruh iman percaya kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha, bahkan memberikan jalan keluar daripada masalah keuangan ini. Saudara-saudari, sesungguhnya kejadian dalam kehidupan manusia hampir sama dari waktu ke waktu. Tidak ada jauh bedanya. Di mana manusia diperhadapkan pada banyak masalah dan juga banyaknya pilihan. Dan pilihan inilah yang akan menentukan jalan hidup seseorang. Saudara-saudari, orang-orang yang sanggup melepaskan dirinya dari berbagai kemelut, masalah yang melanda di tengah-tengah perjalanan hidupnya adalah mereka yang berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Daud dalam kehidupannya. Dia juga tidak pernah luput daripada masalah. Bahkan masalah yang dihadapi oleh Daud mungkin lebih banyak daripada masalah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Tapi Daud mengerti benar. Dia paham betul bagaimana dia harus bersikap dalam menghadapi masalah tersebut. Beda dengan kita. Daud senantiasa datang dan berseru kepada Tuhan. Karena ia memiliki hubungan yang sangat baik, yang sangat erat kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sangat kritis sekalipun, ia tidak panik, ia tidak takut, ia tidak bimbang. Melainkan selalu menyampaikan kepada Tuhan apa saja yang dia alami. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita melalui gambaran kehidupan Daud pada saat dia sakit dan pada saat keadaan yang sangat buruk sekali. Daud menyampaikan apa yang sedang dia alami, menyampaikan keluh kesahnya hanya kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan jika kita membuka di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 38 ini di ayat 8 dan ayat 9. Sebab pinggangku, katanya, penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih karena degap-degup jantungku. Itu dikatakan oleh Daud kepada Tuhan.
Dan dia terus menyuarakan dan menguatkan keyakinannya, kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Dan dia tidak mau dikalahkan oleh situasi keadaan yang sedang dia hadapi. Karena dia katakan di ayat 16 dalam Mazmur 38 ini, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Dan itu juga yang dikatakan firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 38 ayat 10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Nyata semua bagi Tuhan apa yang sedang dialami oleh Daud. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Tentu kita memiliki banyak masalah walaupun tidak sebesar apa yang dialami oleh Daud. Lalu kepada siapa kita datang dan meminta pertolongan? Kepada siapa kita berseru menyampaikan apa yang kita alami? Apakah kepada kekuatan dunia di mana kita melihat dan mendengar dari orang-orang yang ada di sekeliling kita? Atau sebagaimana Daud, kita mau menyampaikan itu? Dan bagaimana sikap kita ketika menghadapi itu? Apakah kita takut atau kita dikalahkan oleh masalah ini? Jangan mau dikalahkan oleh masalah ini. Miliki iman, keyakinan sebagaimana Daud. Dia katakan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Tuhan, Engkau mengetahui keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Dan inilah keyakinan kita. Mari di dalam satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu tujuan, kita lakukan dan jalani kehidupan di akhir pekan ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.